selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali sesuatu yang, wah, penting banget nih. Dari buku First Things First, karya Stephen Covey dan rekan-rekannya. Betul. Fokusnya tuh soal menemukan kekuatan dan kedamaian sejati gitu. Yang katanya datang dari hidup yang berpusat pada prinsip. Pernah nggak sih Anda merasa udah kerja keras, cepat, tapi kok rasanya hampa? Nah, sumber ini punya sudut pandang lain. Mari kita bedah bareng deh. Apa sih inti hidup berpusat prinsip ini? Oke, jadi gini, yang menarik dari sumber ini tuh cara dia membedakan hidup berpusat prinsip sama pendekatan lain. Ini bukan soal, katakanlah, nilai pribadi Anda aja, yang bisa aja berubah kan? Oh, bukan soal nilai ya? Bukan sekedar itu. Atau juga bukan cuma soal praktek atau metode tertentu, kayak teknik manajemen waktu gitu. Tapi lebih ke menyelaraskan diri kita sama yang disebut prinsip utara sejati. Prinsip utara sejati. Apa itu? Itu kayak hukum alam universal, nggak kelihatan, tapi nyata dampaknya. Mirip gravitasi lah. Atau contoh di buku ini, hukum ladang pertanian. Prinsip kayak integritas, keadilan, kejujuran, pertumbuhan, itu tuh ada di luar kita, objektif sifatnya. Dan konsekuensinya ya nggak bisa dihindari, mau kita setuju atau nggak, hukum itu tetap berlaku. Wah, hukum ladang pertanian. Analogi ini kayaknya kena banget ya. Maksudnya, Anda nggak bisa nanam benih hari ini, terus berharap besok pagi langsung panen kan? Ya nggak bisa lah. Butuh proses, sabar, ikutin musimnya gitu kan? Betul. Tapi di dunia modern ini kan kita sering banget ya tergoda cari jalan pintas. Kayak sistem kebut semalam buat ujian gitu. Gimana sumber ini ngelihat kontradiksi itu? Nah, tepat sekali. Sumber ini ngegasin banget kalau untuk hal-hal yang fundamental, yang paling penting dalam hidup, kayak bangun karakter yang kuat, hubungan yang dalam, atau kesuksesan jangka panjang yang beneran, itu nggak ada jalan pintasnya. Titik. Nggak ada ya? Nggak ada. Anda nggak bisa istilahnya ngebohongin hukum ladang pertanian itu. Hasil yang sejati itu cuma bisa datang lewat proses yang emang selaras sama prinsip-prinsip alamiah tadi. Kalau coba ngakalin, ya hasilnya paling semua aja gampang rapuh gitu. Oke, paham. Jadi prinsip itu kayak pondasi ya, hukum alam yang ngatur hasil jangka panjang. Tapi terus gimana caranya kita sebagai manusia bisa klik atau nyambung gitu sama prinsip-prinsip fundamental ini? Sumber ini katanya nunjuk ke sesuatu yang udah ada di diri kita ya? Bener banget. Sumber ini ngungkap sesuatu yang krusial nih. Kekuatan kita itu bukan cuma dari apa yang kita kerjain, tapi dari 4 anugerah atau alat internal luar biasa yang sering kita lupain. 4. Apa aja tuh? Yang pertama, kesadaran diri. Kemampuan unik kita buat ngelihat diri sendiri, pikiran kita, motif kita. Disaranin tuh, coba buat jurnal pribadi buat ngasahnya. Oke, jurnal. Terus? Kedua, suara hati. Semacam kompas moral internal kita. Yang ngehubungin kita sama prinsip-prinsip tadi. Ini diasahnya gimana? Ya dengan belajar terus, mendengarkan baik dari pengalaman, dari orang bijak, dari bacaan, terus berani merespon panggilan hati itu. Belajar, mendengarkan, merespons. Oke. 2 lagi? Ketiga, kehendak bebas. Ini penting banget. Kemampuan kita buat memilih respons kita. Ada stimulus, ada jeda, baru respons. Nggak sekedar reaktif gitu. Nah, cara ngelatihnya gimana? Sumber ini bilang dengan membuat dan menepati janji. Janji. Janji ke orang lain. Bisa ke orang lain, bisa juga ke diri sendiri. Sekecil apapun. Misalnya janji mau bangun lebih pagi. Itu ngelatih otot integritas kita. Keempat, imajinasi kreatif. Kemampuan kita ngelihat pemungkinan baru melampaui kondisi sekarang. Latihan visualisasi katanya bisa bantu balak buat ini. Visualisasi ya? Iya. Dan yang sering kelewat nih, keempatnya ini kerjanya barengan, sinergis. Bukan satu-satu, ngasah semuanya itu kuncinya. Wah, jadi ingat cerita Covey waktu itu ya, yang nantang mahasiswanya soal moralitas baru. Oh iya, yang itu ya? Iya, dia nggak ngajak debat panjang lebar, tapi cuma minta mereka diam sejenak, terus bener-bener dengerin suara hati masing-masing. Hasilnya kan, mereka jujur ngakuin sesuatu yang sebenarnya beda sama argumen keren yang baru mereka sampein. Benar. Itu nunjukin banget ya kekuatan kompas internal itu mungkin jadi pertanyaan juga buat Anda yang dengerin, kapan terakhir kali Anda benar-benar diem sebentar dan dengerin bisikan hati nurani pas lagi mau ambil keputusan penting?
Dan ini nyambung banget ke konsep integritas dan kedamaian yang dibahas di buku ini. Integritas itu, menurut sumber ini ya, bukan cuma soal jujur atau nepati janji aja. Lebih dari itu. Jauh lebih dalam. Integritas itu kondisi di mana ada keselarasan utuh. Selaras antara apa yang kita tampilin di depan umum, kehidupan pribadi kita, sama nilai terdalam di hati kita. Semuanya itu nyambung, selaras sama prinsip-prinsip tadi. Nah, ini buahnya kalau kita pakai keempat anugerah tadi secara konsisten. Oke, jadi integritas itu keselarasan total ya? Iya. Dan menariknya lagi, kedamaian sejati itu katanya bukan datang dari usaha kita mengendalikan hidup mati-matian, tapi justru dari keselarasan sama prinsip ini, lewat panduan suara hati. Ada cerita kan di buku itu, soal psikolog yang akhirnya nemu kedamaian dari depresi, justru pas dia mulai berani hidup jujur sesuai suara hatinya. Menarik. Jadi orang yang hidupnya udah mulai selaras sama prinsip ini, ada ciri-cirinya gitu ya? Ya, sumber ini nyebutin beberapa. Apa aja tuh misalnya? Mereka cenderung lebih fleksibel. Nggak kaku pas ada perubahan, terus hubungannya sama orang lain juga biasanya lebih sehat. Mereka juga fokusnya ke lingkaran pengaruh mereka. Lingkaran pengaruh maksudnya? Maksudnya, mereka fokus ke hal-hal yang benar-benar bisa mereka ubah atau pengaruhi. Energi mereka nggak habis buat ngurusin hal di luar kendali mereka. Hasilnya, kedamaian batin mereka itu lebih stabil, nggak gampang goyah sama kondisi luar. Tapi ini kedengarannya nggak gampang ya? Seringkali butuh melepaskan sesuatu kan? Banget. Seringkali justru itu tantangannya. Butuh keberanian buat melepasin paradigma lama yang ngehalangin. Misalnya, gengsi yang berlebihan, atau kebiasaan banding-bandingin diri sama orang lain terus. Atau kebiasaan buruk mungkin? Betul. Atau zona nyaman, yang sebenarnya bikin kita nggak selaras sama apa yang kita tahu itu benar. Mirip kayak di film The Mission itu loh. Ada adegan di mana karakter Robert De Niro itu kan bawa beban berat banget kemana-mana. Nah, pas dia akhirnya bisa ngelepasin beban itu setelah perjuangan batin yang panjang, baru deh dia nemu kelegaan dan bisa maju. Iya, ingat adegan itu. Bebannya lepas pas di air terjun ya? Nah, itu. Melepaskan beban itulah yang sering jadi kunci buat nemuin kedamaian dan kekuatan sejati. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, kekuatan dan kedamaian sejati itu bukan hasil dari trik produktivitas atau manajemen waktu yang lebih canggih aja. Sumber ini nunjukin kalau itu tuh buah dari usaha kita menyelaraskan hidup kita. Pilihan demi pilihan dengan prinsip-prinsip abadi. Dan panduannya itu suara hati kita plus keempat anugerah tadi. Itu ya. Tepat sekali. Keselarasan inilah, kayak yang ditekankan terus di sumber ini, yang jadi inti dari kualitas hidup. Dan ini bukan soal jadi sempurna dalam semalam ya. Nggak gitu. Tapi ini proses. Proses ya? Iya, proses belajar terus-menerus dari pengalaman hidup. Proses bertumbuh menuju integritas yang lebih utuh, lebih selaras. Kedamaian itu ya kayak hasil alami aja. Kayak buah yang matang dari pohon yang sehat dan hidup harmonis sama lingkungannya, gitu. Menarik. Sumber ini juga kayaknya ngasih sinyal ya, kalau kedamaian itu ada hubungannya juga sama kontribusi. Betul. Ketika hidup kita nggak cuma buat diri sendiri, tapi ada makna yang lebih besar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda semua. Coba deh dengerin lagi suara hati Anda. Kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa Anda ambil minggu ini buat lebih selaras sama satu prinsip aja yang penting buat Anda. Siapa tahu langkah kecil itu justru bisa ngebuka pintu buat kontribusi yang lebih bermakna ke depannya.